teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau ngelanjutin alur All of Us Are Dead part terakhir nih men. Tenang, semua link ntar bakal kita taruh di kolom deskripsi kok. Pokoknya buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu. Dan buat balesomers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Ngelihat Chongsan yang ada di dekat zombie, Daesu dan yang lain pun langsung gebukin zombie itu. Namun tentu aja ngelihat ibunya digebukin, Chongsan pun naik pitam lalu segera ngajar balik si Daesu dan yang lain men. Meski bingung ngelihat kejadian itu, Suyok masih nyoba buat misahin Chongsan sama si Daesu. Cuman dia bingung aja kenapa Chongsan malah mukulin Daesu yang nyoba buat ngelindungin mereka dari zombie. Sampai kemudian otomatis mereka pun langsung ngerasa bersalah tuh sama Chongsan. Namun karena teriakan si Chongsan tadi, para zombie pun akhirnya berduyun-duyun ke arah mereka. Oleh sebab itulah, Suyok dan yang lain pun segera kabur sembari menarik Chongsan yang terus-terusan nangisin ibunya men. Dan di dalam momen itulah, memori kenangan Chongsan bersama sang ibu berputar kembali. Di tengah pelarian itu, salah satu dedek gemes berbaju pink kesandung lalu minta bantuan ke Dek Jimin gitu. Lah kok malah ditinggalin gitu aja. Untungnya, Wujin datang di waktu yang tepat dan langsung nyelamatin siswi itu. Hingga akhirnya mereka berdua pun diselamatin oleh Hari, Mijin, dan kedua temennya men. Menariknya nih, ternyata adik Hari yang selama ini dicari-cari adalah Wujin. Hingga Hari dan teman-temannya pun akhirnya gabung sama kelompok Chongsan. Sementara Dek Jimin yang sebelumnya udah kabur ninggalin si dedek gemes berbaju pink, kini malah tersesat sendirian dan bernasib naas men. Oke, akhirnya semua murid yang selamat berhasil sampai di ruang olahraga nih ceritanya. Namun tiba-tiba Dek Namra ngehentiin mereka soalnya dia bisa ngerasain kalau di ruangan itu ada banyak sekali zombie. Maka dari itu Dek Namra pun menyuruh mereka semua untuk ngumpet sementara di ruang penyimpanan. Sayangnya Mijin harus sedikit terlambat gara-gara harus ngebawa teman tambunnya yang terluka men. Menyadari akan hal itu, si murid tambun pun menyuruh Mijin untuk pergi menyelamatkan dirinya sendiri. Sementara dia akan mengorbankan diri agar yang lain bisa masuk ruang penyimpanan dengan selamat men. Sementara di kamp pengungsian, Komandan Jin dan bawahannya ngelihat video yang ada di laptop Byung-chan. Di mana dalam video itu, Byung-chan bilang kalau virus yang dia buat gak bakal bisa dihentiin kecuali inang dari virus tersebut dimusnahkan. Jadi, dengan kata lain, Komandan Jin harus memusnahkan semua zombie kalau pengen ngehentiin penyebaran virus tersebut. Besoknya, Suyok jadi punya ide untuk memanfaatkan beberapa keranjang bola tersebut men. Rencananya, keranjang bola itu mau dijadiin tameng buat ngelindungin mereka dari para zombie. Harapannya sih mereka bisa keluar dari sana menggunakan pertahanan tersebut. Nah, pas mereka lagi nyusun keranjang bola, lah kok si Chongsan gak sengaja nemu sebungkus coklat. Dan emang mereka semua belum makan selama beberapa hari. Chongsan pun akhirnya mutusin buat makan coklat itu secara bergiliran dan dibagi rata gitu. Tapi pas giliran Daesu, lah kok dia malah ngembat semua coklat itu, padahal Junyoung masih belum kebagian men. Alhasil, Daesu pun seketika ngerasa bersalah dan langsung minta maaf tuh ke Junyoung.
Singkat cerita, mereka mulai memasang alat-alat pelindung sekaligus nyiapin keranjang bola sebagai tameng. Dan begitu semuanya siap, mereka pun keluar dari ruang penyimpanan sampai kemudian... Karena saking banyaknya zombie yang menghadang masa depan mereka pun mulai kewalahan, men. Bahkan salah satu zombie hampir aja berhasil narik Mijin. Untung aja Junyong berhasil nyelamatin Mijin dengan sigap. Namun sebagai akibatnya tangannya malah tergigit oleh zombie. Menyadari hidupnya sebagai manusia udah gak lama lagi, Junyong pun mutusin buat keluar dari tameng. Terus nyingkirin para zombie yang nyoba buat nyerang temen-temennya, men. Dan yang menyedihkannya lagi, sebelum jadi zombie, Junyong berusaha sekuat tenaga untuk ngebantu teman-temannya supaya mereka bisa makin deket ke pintu keluar gitu. Hingga akhirnya... Namun perjuangan belum berakhir. Begitu nyampe di pintu keluar, mereka harus kembali berusaha membuka pintu yang terkunci. Di sini, Deonjo berusaha untuk ngedobrak pintu, sementara yang lain nyoba buat nahan para zombie. Hingga setelah berjibaku beberapa saat, pintu itu pun akhirnya terbuka dari luar. Dan ternyata yang ngebuka adalah ayah Deonjo, men. Berkat itulah, Deonjo dan yang lain berhasil keluar dari ruangan olahraga. Habis itu, ayah Deonjo ngajak mereka semua kabur sambil nunjukin jalan keluar dari SMA Yosan. Tapi, lagi-lagi mereka dihadang oleh para zombie yang membuat mereka akhirnya kabur ke lapangan tenis. Dan pas di lapangan tenis, mereka kejebak tuh. Soalnya, para zombie udah ngepung lapangan tersebut. Dan karena jumlah zombie yang terlalu banyak, akhirnya pintu lapangan tenis berhasil dijebol. Kemudian para zombie langsung menyerang Deonjo dan yang lain, men. Seketika ngelihat hal itu pun, ayah Deonjo ngelempar flare ke arah lain buat ngalihin perhatian para zombie. Namun tentu aja hal itu masih belum cukup untuk nyelamatin mereka semua. Hingga akhirnya ayah Deonjo nyuruh mereka semua pergi dari sana, sementara dia bakal mancing semua zombie biar masuk. Dan setelah semua zombie masuk ke lapangan tenis, ayah Deonjo pun mengunci pintu lapangan supaya Deonjo dan teman-temannya bisa pergi nyelamatin diri, men. Singkat cerita, Deonjo dan yang lain sampai di sebuah proyek bangunan di dekat perbatasan. Dan ternyata di dalam bangunan itu ada banyak sekali zombie pekerja yang udah siap untuk menerkam mereka. Oleh sebab itu, Deonjo dan yang lain langsung kabur terus sembunyi di balik jendela bangunan. Sedangkan di kamp pengungsian, perwakilan BIN atau Badan Intelijen Negara terus mendesak Komandan Jin agar segera mengambil tindakan. Soalnya penyebaran virus zombie di kota Yosan udah makin parah dan mulai menyentuh area-area perbatasan. Atas dasar itulah, Komandan Jin pun akhirnya mengambil keputusan untuk segera memusnahkan semua zombie. Yaitu dengan cara mengebom di beberapa titik termasuk SMA Yosan, men. Oke, kita balik lagi ke Deonjo sama teman-temannya. Saat itu, insting Dek Namra sebagai seorang zombie kembali muncul dan dia pengen banget ngegigit Suyok yang ada di sampingnya. Untung aja, Dek Namra masih berhasil ngendaliin diri terus milih buat ngegigit tangannya sendiri, men. Ngelihat hal itu, Suyok pun langsung ngebantu Dek Namra dengan cara nutupin salah satu mata zombinya. Sampai gak lama, Dek Namra ngedenger sebuah pengumuman yang meminta para warga yang masih selamat agar segera berlindung. Soalnya pengeboman akan segera dimulai. Lalu sebelum hal itu terjadi, para pasukan khusus mengirim beberapa drone supaya para zombie mengikuti suara drone itu. Tujuannya agar para zombie berkumpul di beberapa titik yang telah ditentukan. Maka dari itu, mau gak mau Deonjo dan teman-temannya pun harus mencari tempat persembunyian baru. Soalnya letak pengeboman itu gak begitu jauh dari lokasi mereka saat ini. Namun apesnya, dalam situasi yang menegangkan itu, Queenam lagi-lagi datang buat balas dendam ke Chongsan, men.
Ngeliat itu, Chongsan pun nyoba buat ngelawan, namun Guinam berhasil ngehindar dan langsung ngegigit tangan Chongsan. Tapi gara-gara ngedengar suara drone, Guinam jadi kurang fokus gitu. Dan begitu ngeliat kesempatan, Chongsan pun segera melakukan serangan balik, men. 괜찮아. Tapi masalah nggak berhenti di situ, men. Soalnya Chongsan sendiri telah menyadari tangannya habis digigit Guinam. Dan mengetahui kalau dia akan menjadi zombie, Chongsan pun ngasih ID namanya ke Deonjo dan meminta agar Deonjo menyimpan ID tersebut. Chongsan pun memeluk Deonjo dengan erat sebagai tanda perpisahan dan untuk menunjukkan perasaannya ke Deonjo, men. Tanpa berlama-lama lagi, Chongsan pun keluar memancing semua zombie biar teman-temannya bisa pergi dari gedung itu. Begitu berhasil memancing para zombie dan menjatuhkannya, Chongsan lagi-lagi ketemu sama Guinam yang ternyata dia masih hidup, men. Tentu aja, mau nggak mau, pergedebukan pun terjadi sekali lagi. Saat Guinam berhasil balas dendam, saat itu juga pengeboman di kota Yosan dilaksanakan. Dan akibat dari insiden yang dahsyat itu, lebih dari 50% populasi zombie di kota Yosan pun seketika lenyap, men. Gak cuman itu, Guinam dan Chongsan juga terkena dampak dari kejadian itu, yang membuat mereka berdua pun hangus terpanggang bagai barbecue. Abis itu, Komandan Jin pamit kembali ke ruangannya untuk beristirahat. Namun, semua itu cuma alasan dia doang, biar gak diganggu, men. Soalnya, pas udah di dalam ruangannya, Komandan Jin malah bikin sebuah video berisi pesan perpisahan. Komandan Jin selaku penanggung jawab atas peledakan yang menghilangkan ribuan nyawa, merasa gak pantas menikmati hidupnya. Oleh sebab itulah, sebagai penghormatan terakhir dan bentuk tanggung jawabnya, Komandan Jin pun memutuskan untuk menghabisi nyawanya sendiri, men. Besoknya, Deonjo sama teman-temannya pun kembali ke gedung proyek sebelumnya. Mereka berharap bisa nemuin Chongsan dalam keadaan baik-baik aja. Sayangnya, mereka nggak nemuin siapapun di sana meski udah mencari ke sana kemari. Pada akhirnya, mereka pun melanjutin perjalanan ke bukit biar bisa sampai perbatasan kota. Di sana, mereka ngeliat beberapa pita sebagai arah petunjuk jalan yang ternyata sebelumnya dipasang ayah Deonjo saat perjalanan ke SMA Yosan. Hal itu bisa dipastikan ketika Deonjo menemukan sebuah senter bertuliskan nama ayah dia. Di waktu yang sama, pasukan militer mulai menyisir setiap jalan di kota Yosan dan memberi tanda tempat itu aman atau tidak, men. Dan sementara, para perwakilan Bin juga mendatangi rumah Byung-chan untuk memeriksa zombie anak dan istri Byung-chan. Perwakilan Bin menyuruh bawahannya untuk mengamankan kedua zombie itu tanpa menghabisi nyawanya. Di sisi lain, Deonjo dan teman-temannya udah hampir sampai di perbatasan kota nih ceritanya. Tapi mereka ngerasa curiga, soalnya mereka nggak ngelihat satupun tubuh zombie di sana. Lalu Dek Namra bilang kalau dia bisa ngerasain keberadaan zombie yang cukup banyak di sekitar Sydney. Hingga kali ini, Dek Namra dan yang lain pun memilih untuk tidak kabur dan ngelawan para zombie itu. Sayangnya, men, lagi-lagi pertempuran itu memakan korban karena saat itu Woo Jin mengorbankan diri untuk ngelindungin kakaknya, yaitu Hari. Dan menyaksikan sang adik harus kehilangan nyawa di hadapannya, Hari pun seketika pilu, men. Untungnya, pas Woo Jin berubah jadi zombie, dengan cepat Dek Namra pun menangkapnya, terus menghabisinya dengan tangan kosong. Setelah pertempuran itu, mereka semua berusaha kabur untuk mencari pertolongan. Namun di tengah perjalanan, lagi-lagi Dek Namra ngerasa pengen makan temen-temennya. Dan sebab itulah, Dek Namra pun mutusin buat gak ikut pergi bareng temen-temennya. Soalnya dia gak pengen ngelukain siapapun, men.
Tapi nggak lama setelah itu, Suyok menyadari dan segera kembali untuk mencari Dek Namra bareng Dek Onjo. Hingga akhirnya Suyok sama Dek Onjo berhasil nemuin Dek Namra yang saat itu sedang memakan zombie lain. Sampai kemudian Dek Onjo pun mengajak Dek Namra untuk kembali bergabung bersama mereka. Namun Dek Namra yang saat itu dikuasai dengan rasa lapar langsung berlari ke arah Dek Onjo dan berniat melahapnya, men. Untung aja Dek Onjo berhasil menyadarkan Dek Namra dengan bilang kalau dia adalah temennya. Ngedenger itu, Dek Namra pun jadi frustasi, men. Soalnya dia sempat gak bisa ngontrol dirinya sendiri. Maka dari itu, Dek Namra pun mutusin buat pergi ninggalin mereka berdua. Soalnya dia gak mau teman-temannya sampai terluka. Singkat cerita, Dek Onjo dan teman-temannya pun berhasil ditemuin oleh pasukan militer. Dan mereka pun segera dievakuasi ke kamp pengungsian. Oke, 3 bulan pun berlalu. Kini kejadian wabah zombie telah selesai. Tentu aja insiden zombie di kota Yosan telah menjadi kenangan yang akan selalu diingat semua orang. Akhirnya pemerintah juga memutuskan untuk membuka kembali kota Yosan dan mencabut status darurat militer. Selain itu, beberapa warga termasuk Dek Onjo dan teman-temannya kini harus tinggal di kamp pengungsian sementara waktu sampai keadaan menjadi lebih baik. Soalnya rumah mereka juga hancur terkena dampak dari peledakan zombie 3 bulan lalu, men. Malamnya, Dek Onjo diam-diam pergi keluar camp untuk mendatangi sebuah pohon yang digunakan sebagai tempat untuk mengenang teman-temannya yang telah kehilangan nyawa. Lalu, pas Dek Onjo mau balik, dia nggak sengaja ngeliat ada api unggun di rooftop sekolah Yosan. Dek Onjo pun yakin kalau api unggun itu pasti dinyalakan oleh Dek Namra. Besoknya, Dek Onjo langsung nyamperin Suyok terus ngajak dia buat pergi ke SMA Yosan, men. Dia pengen mastiin api unggun itu dibuat oleh Dek Namra atau bukan. Maka dari itu, Dek Onjo pun bilang ke Suyok buat nggak ngasih tahu rencana ini ke siapapun. Namun faktanya, rahasia itu malah bocor ke teman-temannya yang membuat mereka semua ikut Dek Onjo sama Suyok ke sekolah, men. Cuplikan baleni ambil OTW tipis nek ono. 개박살났네. Hingga sesampainya di SMA Yosan, mereka ngeliat keadaan sekolah yang sangat berantakan. Tempat kenangan masa remaja mereka kini telah hancur tak tersisa sedikit pun. Kemudian setibanya mereka di rooftop, mereka ngeliat api unggun yang masih menyala, men. Lalu tiba-tiba... 알 것 같아. 왔냐? 반장, Sesuai dengan feeling Dek Onjo, Dek Namra muncul menemui mereka dan bilang kalau dia udah lama nunggu mereka datang. Dek Onjo pun kembali ngajak Dek Namra pergi dari sana dan tinggal di kamp pengungsian bersama-sama. Namun lagi-lagi Dek Namra menolak ajakan itu karena faktanya dia tinggal di sana dengan beberapa orang yang sama dengannya. Sampai nggak lama Dek Namra pun tiba-tiba ngerasain sesuatu sampai kemudian... tamat. Ending yang mengencrotkan. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.